Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani miliarder, salam sejahtera buat sahabat semua. Kembali lagi bersama JR Garden, masih di tema yang sama, yaitu budidaya tanaman anggur. Pada kesempatan kali ini, kita kembali ingin berbagi mengenai salah satu informasi tentang pupuk anggur yang sering kita gunakan selama ini. Dan pupuk tersebut adalah pupuk organik cair, hasil kita buat sendiri. Pada dasarnya, pupuk yang kita buat ini tidak semata-mata hanya bisa kita gunakan pada anggur saja, akan tetapi teman-teman di rumah ada membudidayakan tanaman yang lain, itu juga bisa Anda gunakan, terutama tanaman yang berbuah. Jadi sahabat JR, pupuk organik cair ini terbuat dari kohe ataupun kotoran hewan yang kita lakukan fermentasi selama 1 bulan lebih kurang. Dan setelah kita lewati masa fermentasi selama 1 bulan, barulah kita campurkan dengan air, lalu kita siramkan pada tanaman yang sedang kita rawat. Pupuk organik cair sudah pernah kita buat pada video sebelumnya. Ada beberapa pupuk organik cair yang berbahan dasar, ada yang dari air kelapa dan air cucian beras, dan juga ada yang dari bonggol batang pisang, kulit pisang dan sebagainya yang berbahan dasar, semuanya adalah organik. Jadi bisa Anda nonton pada video kami sebelumnya cara-cara membuat pupuk organik cair. Dan selama ini kami selalu menyiramkan pada tanaman pohon anggur yang sedang kami rawat. Jadi mari sahabat JR kita lihat bagaimana pupuk tersebut. Jadi sahabat JR sekalian, ini adalah pupuk organik yang kita buat dari kotoran hewan dan kita lakukan fermentasi selama 1 bulan. Pupuk ini sangat besar sekali manfaatnya untuk tanaman, apalagi tanaman yang kita budidayakan adalah tanaman yang berbuah. Dia banyak sekali terkandung unsur hara mikro pada kandungan pupuk tersebut. Jadi fungsi daripada unsur hara mikro adalah untuk memperbaiki media tanam yang kita tanam, tanaman yang sedang kita rawat, baik itu tanaman anggur ataupun tanaman yang berbuah lain yang Anda budidayakan di rumah. Ini sangat bagus sekali apabila Anda mengaplikasikan pupuk organik cair ini. Jadi sahabat JR, cara kita melakukan fermentasi pupuk ini sangat sederhana sekali. Jadi tinggal Anda ambil 1 karung seperti ini, ya. Ini ada 1 karung kotoran hewan, dan baiknya Anda buat dari kotoran kambing. Setelah Anda ambil daripada kandang, jadi Anda jemur sedikit ataupun sekitar 1 hari, Anda jemur di terik matahari, lalu Anda masukkan kembali pada karung seperti ini, lalu Anda masukkan ke dalam sebuah wadah, dan kebetulan kami menggunakan wadah daripada kulkas bekas ataupun freezer, ya. Jadi di rumah teman-teman juga bisa Anda gunakan drum besar ataupun tong besar, itu bisa Anda gunakan untuk proses fermentasi. Jadi setelah kita masukkan ke dalam sebuah wadah seperti ini, barulah kita masukkan air secukupnya ataupun sejajar dengan karung ini. Nah, jadi ini sahabat JR sudah banyak sekali berkurang karena sudah banyak kita lakukan pengaplikasian pada tanaman. Jadi sahabat JR, setelah kita masukkan ke dalam wadah, lalu masukkan AM4 setengah botol ataupun 1 botol juga bisa. Jadi AM4
beserta molase ataupun gula merah juga bisa Anda gunakan. Nah, jadi sahabat JR, apabila masih kurang jelas dalam cara melakukan fermentasi, bisa sahabat JR berikan pada komentar di bawah agar supaya nanti kita membuat tutorialnya bagaimana cara fermentasi kotoran hewan untuk kita jadikan pupuk organik cair seperti ini. Jadi sahabat JR, cara kita melakukan penyiraman pada tanaman yang sedang kita rawat. Jadi kita ambil lebih kurang 2 gayung seperti ini, ya. Jadi 2 gayung kita masukkan ke dalam wadah penyiraman. Nah, ini 2 gayung lebih kurang kita campurkan. Setelah kita masukkan pupuk organik cair ini ke dalam wadah penyiraman, lalu kita masukkan air hingga penuh, dan dalam 1 gayung tersebut itu takarannya 5 liter air. Nah, ini wadah ini isinya lebih kurang 10 liter dan kita isikan sampai penuh. Lalu barulah kita siram pada tanaman yang sedang kita rawat, baik itu tanaman anggur maupun tanaman yang lain. Nah, sahabat JR, setelah tercampur seperti ini, jadi kita siram seperti ini, sahabat JR. Nah, jadi untuk 10 liter air, itu kami sarankan untuk 2 pohon. Apabila pohon tersebut adalah pohon anggur, jadi untuk 2 pohon Anda siramkan. Nah, supaya tidak terlalu over. Jadi sahabat JR, ini adalah tanaman anggur yang sedang kita rawat. Dan setelah kita melakukan penanaman, pohon anggur ini tidak pernah kita lakukan pemupukan dengan pupuk berbahan dasar kimia. Jadi kenapa selama ini JR Garden selalu menggunakan pupuk yang berbahan dasar daripada organik? Karena pada saat kami melakukan pemupukan dengan pupuk kimia, jujur saja kami sering terjadinya overdosis pada tanaman yang sedang kami rawat. Karena di saat terjadi hal-hal seperti itu, maka JR Garden memilih untuk melakukan pemupukan dengan pupuk organik. Karena pupuk organik di saat kita gunakan sedikit lebih itu tidak akan terjadi masalah karena masih berbahan dasar organik. Jadi tidak akan terjadi overdosis pada tanaman kita. Jadi sahabat JR, itulah informasi tentang satu pupuk organik yang selama ini kita gunakan dalam merawat pohon anggur. Dan mari sahabat JR, sama-sama kita budidaya tanaman anggur. Niscaya ke depan, di saat orang-orang yang Anda cintai ingin memakan buah anggur, Anda tinggal memetik sendiri, baik di depan rumah Anda maupun di kebun Anda sendiri. Jadi salam dari kami, salam petani miliarder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.